Cek low 1 2 3, cek low 1 2 3. Dipasang. Oh, dipasang kan kok dipasang. Japa aja bumbu. Ya ulu. Menang woi. Ya. Pepet lagi heran malah. Senang. Cek low 1 2 3, cek low 1 2 3. Tes 1 2 3 tes. Cek loh. 1 2 3. Open the door game mah on air. Aku ya. Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Pemuda apakah? Ulangi. Sorry. Ya. Oke, assalamualaikum. Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Isun Pemuda Keren. Oke, sahabat-sahabat semua, penonton setia Sahabat Isun, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kang Ihsanuddin Al-Munawir dan Kang Lutfi. Oke, langsung saja nih, sahabat-sahabat. Kita akan bertanya dulu kepada Kang Lutfi dulu. Ya. Kang Lutfi ini kabarnya kemarin baru tunangan. Gimana Kang? Tolong ceritakan kepada kami yang kaum jombs. Silakan. Alhamdulillah ya. Awalnya saya sendiri tidak percaya dengan hal tersebut. Iya betul. Saya hanya mengandalkan tekad yang kuat. Gimana tuh Kang? Tekad tuh maksudnya gimana? Yakin dengan niat yang tulus bahwa kedepannya bisa membangun keluarga. Iya, betul. Intinya sudah siap. Iya. Urusan jiwa, iman, harta, tahta dan Wanita. Yalah. Kang Lutfi itu sudah bekerja belum Kang? Alhamdulillah saya sudah bekerja lamanya 3 tahun jalan ini. Itu perempuannya orang mana tuh Kang? Perempuannya orang Jakarta, tapi asli Jakarta sih, orang tuanya orang Lampung. Oh Kang, bisa diceritain proses lamaran itu gimana kemarin? Awalnya Momen unik lamaran itu gimana? momen unik lamaran tidak ada yang unik sebetulnya. Iya. Tinggal saya datang ke rumahnya, kemudian menyatakan sesuatu, tujuan keinginan apa dari kedatangan tersebut. Iya. Sudah menerima cincin dan ya seperti umumnya saja. Oh, iya. Seperti umumnya saja, awalnya seperti itu. Sebelumnya itu ada bucin-bucinnya nggak sih? Sebetulnya ya ada yang namanya orang suka saling cinta, yang memang ada seperti itu. Romans di hari-hari sebelumnya ada. Iya. Awalnya ya yang namanya teman kampus. Alah. San ada ini apa namanya niat untuk tunangan? Kalau niat sih sudah ada. Oke. Tapi kalau soal waktu nanti dulu lah. Oke. Karena kita masih punya tanggung jawab. Iya yang oke, luar biasa gini. ya. Iya, San. Sahabat-sahabat semua. Ihsan, sekarang kita ke Ihsan ya. Oh iya, siap. Ihsan ini adalah apa ya? Apa? Seorang pujangga yang Menjaga seperti apa, seorang Bos? pujangga yang sekarang baru punya pacar nih. Wes, Dan iya. itu Ihsan itu punya pacar itu menyusahkan orang. Kenapa? Karena Ihsan ini kan katanya itu kalau saya dengar dari kabar-kabar dari teman-teman juga, Ihsan ini kan tidak punya motor. Nah, kalau ngapel itu Ihsan itu memakai motor pacarnya, ceweknya. Kemudian
pulangnya itu Binta dijemput oleh temennya. Nah itu bisa diceritakan San, gimana San? Kita dulu ini bukan kata bahasa kita menyusahkan orang Oke ini. ya, Wak. kan itu kan minta dijemput. Ya enggak, itu kan karena tidak ada kendaraan, Iya. mobil. Ya berarti kan umum. itu menyusahkan orang. Ya kan kepepet Oh, bos, iya, ini oke. kepepet. Oke. Kepepet. Posisi kita Oke. pulangnya kan malam nih. Iya, betul. Posisi kita malam, pulang itu malam jam 9 itu udah nggak ada mobil umum, angkot pun nggak ada. Makanya saya minta Ada bis ya, bantuan. bis, ada bis. Bismillah itu nggak ada, Pak. Nah, terus tiba-tiba Anda menanyakan seperti ini, apakah Anda cemburu dengan saya atau gimana itu, Bos? Bukan itu. Nah, terus Soalnya antum itu sudah sampai itu sudah melanggar Kang. Ihsan ini sudah melanggar. yang langgar yang mana? Kan melanggar kode nggak ini. etik perjombloan Kang. Lah, kan yang jomblo kan sih itu bukan gua, Bos. Nah, jadi Ihsan ini dia itu mengupload status Ya di skip bersama seseorang. Skip dong, jangan di ini, skip aja skip, Bos. Itu suap-suapan. Ya di skip itunya, Bos. Gimana menurut sampean Kang? Itu sampai suap-suapan padahal belum ada ikatan Kang. Itu gimana? Menurutku ya wajar-wajar saja. Kadang Tuh, kan punya wajar. teman lawan jenis itu sangat mengasihkan. Tuh. Seperti itu. Cuman ya entah di balik itu mungkin dia udah punya cowok lain itu entah sepertinya kurang ada etik lah di situ. Tapi kan kita nggak tahu dia dengan siapa gitu. Cuman ya menurut pandangan kita sih ya zaman sekarang kayaknya wajar. Kang, tapi tuh Kang, gini. Bagi kita kaum Jomblois. itu menyakiti hati Kang. Iya, Itu memang. apa namanya melanggar kode etik perjombloan. Iya. Karena statusnya itu tidak disembunyikan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi nanti timbulnya ada rasa iri dengki. Itu gimana? Perspektif Islamnya itu gimana Kang? Waduh. Sebetulnya harus tidak dipublish ya atau misalkan dia emang enak-enakan seperti itu ya sebaiknya tidak ada kamera. Betul, kena. Shotnya gitu. Ataupun jika ada ya udah simpan buat sendiri aja, nggak usah sebar di sosial media. Mungkin itu aja sih. Lah, ya mending kayak kita ini bahasa Jawa ya. Iya. Campuran lah bahasa. Betul. Karena kita Gebang campuran karo bahasa Jawa. Jadi untuk publish itu kan seorang wanita itu ketika nggak dipublish akan marah gitu. Iya betul, oke. Emang dia nanti akan bertanya, lu tuh cowok gue apa bukan sih gitu, Bos. Itu bahasa-bahasa apa? Bahasa zaman sekarang. Oke, Anak-anak siap. cewek sekarang gitu. Ide. Ya pada akhirnya sih saya dengan terpaksa untuk mengupload di status WA. Sehingga malam-malam jam 10 itu ada WA banyak banget ini, Kang. Tiba-tiba aku ngomongnya kayak gini, itu melanggar kode etik lah. Ini kan status gua. Oke, ya betul. Lu yang marah kok gimana sih, Bos? Oke, gini, San, maaf saya potong dulu. Ya. BTW itu kan berarti sampean itu kan sudah berapa lama tuh pacaran? Kalau kita berpacaran lama sih saya nggak berpacaran. Oke, sih. ya dekat itu berapa Ya lama? kalau deket mah sudah hampir 2 tahun. 2 tahun, oke. Ya. Ya, nah pertanyaan saya San, Apa? itu perempuannya sadar nggak? Pertanyaan sadar nggak? kalau dikatakan sadar atau tidaknya kayaknya nggak sadar. Oke. Karena posisinya malam sih, Bos. Oh iya. Kayak itu malam ini mengatakan sesuatunya itu dengan kata-kata yang indah itu pada malam hari Oke. dan tidak melihat sebuah wujudnya. Mungkin kalau sudah melihat wujudnya kayaknya kaget, Bos. Mungkin ini. Iya. Ya yang saya pertanyakan gini, Bos. Anda itu makanya nih, ini maafnya aja nih, Ya. bukan saya nyindir Oke. sesuatu. Gimana? Saya ini pacaran, bukan pacaran sih, saya ini suka sama seseorang nih ya, nggak tergantung dengan SP, Bos. Jadi kalau masa hitmenya sudah habis, Stop. kalau masa hitmenya habis, Enggak. kita nggak putus. Nanti kita jangan melebar. Oh, jangan melebar ya, gimana? Kan ini saya hostnya. Oh, iya. Nggak bisa gitu dong. Oh iya. Ini saya Lah, emang saya nggak boleh tanya nih ya, sama hostnya. nanti dulu. Kan saya dulu yang nanya, saya hostnya. Oh iya, siap. Iya, ya jadi gitu tadi. Saya ulangi, itu dalam kondisi sadar enggak? Oh, siapa yang kondisi sadarnya siapa ya? Perempuannya. Oh, perempuannya. Mungkin sadar. Sadar. Sadar dong. Iya. Kalau nggak sadar dia mungkin udah nolak kayaknya sih.
mungkin udah jauhin, tapi malah sekarang nambah deket ke sama saya. Alhamdulillah itu, nggak sombong no, maaf ya. Oke, Kang gimana Kang? Ada rencana lebih lanjut. Kalau Jenjang yang lebih serius sih. rencana sih ada, saya udah ngomong sama orang tua juga, alhamdulillah. Tapi tetap saya punya komitmen juga. Selesaikan dulu ini tugas-tugas, terutama berkhidmat di NU dulu, karena saya masih mempunyai tanggung jawab. Dan saya juga masih kuliah juga. Kalau rezeki sih kita sambil jalan aja lah. Oke, Kang. Berarti ini kan sudah 2 tahun nih. Terus mengulur-ngulur nih sampai sekarang belum di ini Kang. Ulur-ulur itu bukan belum di ini ya? Ini mengulur maksudnya waktu belum dilamar juga itu gimana Kang? Menurut sampean? Ya kembali lagi ke diri orang tersebut masing-masing. Anissa mungkin belum siap ya. Pernikahan kan sekali dan selamanya ya, butuh persiapan. Ya berbeda dengan saya. Kalau saya dengan modal nekat, saya sudah yakin, saya sudah mantep ya. Iya berarti itu Iksan artinya itu cuma main-main dong, main-main. Lebih ke berbau-bau itu juga sih. Alah, berarti antum tuh main-main. Kok main-main seperti apa? Kan mengulur-ngulur. Kan kalau planning boleh kan, Bos? Gimana kalau apa? Kan planning itu planning, rencana. Bukan kalau saya main-main ya udah saya tinggalkan dong. Tapi kan ini kan sebuah rencana, sebuah planning, keinginan. Ya nanti. Bukan saya main-main mau mempermainkan seseorang, enggak lah. Dibuang ke kartun. Ini maksudnya parah nih. Sekali-kali ini saya tanyakan ya. Oke, saya kembali lagi. Saya ambil hostnya nih. Siapa mau sambil alih host nih? Saya mau tanyakan sama saudara sahabat Bung Tano nih. Disebut Kustano, biasa dipanggil Bung Tano. Ya, Bung Tano, Anda sudah mempunyai pacar apa belum untuk sekarang ini? Belum. Apa alasannya belum? Apakah masih mengingat masa lalu atau gimana ini? Enggak, saya itu gini. Kenapa jadi saya yang ditanya? Lah kan saya ambil alih tadi, Bos. Saya ambil alih. Ya bukan begitu. Sekarang saya tanya balik. Apa? Tanya balik. Pacaran itu seperti apa? Lah, kok nanya lagi? Ya saya tanya dulu lah. Oke, bis, saya jawab. Saya dijawab dulu. Belum. Ya sahabat saya belum punya pacar, jadi tolong yang ini enggak promosi. Belum. Oke, belum. Ya. Nah, saya tanya lagi nih ya, tanya ke yang berdua. Kenapa kok sampai sekarang belum? Sedangkan yang perempuan itu sudah punya. Siapa? Ya dianya dong. Mantan Anda lah. Siapa? Oh, skip gitu ya. Skip. Kan perempuannya mungkin sudah punya. Nah, mungkin. Tapi kata orang-orang sih udah punya. Iya. Mungkin udah punyanya. Nah, sekarang saya tanyakan, kenapa Anda sampai sekarang ini belum mencari seseorang yang akan mendampingi Anda? Karena posisi Anda ini sekarang umur sudah berapa, Pak? 21. 21 apanya? 21. Kamu tuh 26, Bos. Pernah 21. Oh, pernah 21 ya. Oke, siap. Nah, sekarang Anda sudah posisi bekerja kan mungkin sudah ya sebagai wartawan ya, wartawan Fajar. Enggak, itu privasi saja. Oh, privasi. Itu suka-suka saya. Saya mau cari pacar kapan saya nikah, kapan saya lamaran, kapan saya cari pacar, kapan saya publish itu urusan saya, Pak. Urusan Anda itu. Betul. Ya. Nah, saya tanyakan lagi, kenapa itu urusan Anda ketika ada orang mengupload status soal hubungan, entah itu dalam arti ngapain lah bahasanya. Kok kenapa Anda berkomen? Iya, karena sampeyan itu tidak mengskip ke saya. Oh, gitu. Saya tuh harus sembunyikan kalau hal-hal seperti itu. Ya, kenapa kok skipnya ke Anda doang? Kenapa? Sensitif. Oh, sensitif gitu. Oh ya udah. Nanti berarti itu ketika ada bisa mengingatkan kenangan-kenangan yang telah lama. Oh, berarti Anda sudah pernah melakukan seperti itu? Yang mana tuh? Iya. Yang suap-suapan. Suap-suapan? Iya. Pernah. Oh, pernah. Sama namanya Budi. Ya masa Budi? Budi, iya. Saya pernah suap-suapan sama Budi. Oh iya, siap. Itu. Oke, kembali. Kembali itu tadi sudah pertanyaan gini, Kang. Pertanyaan baru. Oke, pertanyaan baru nih. Pertanyaan baru, ya. Sekarang itu banyak sekali pemuda-pemuda atau sahabat-sahabat pemirsa ini, para pemirsa kita itu apa ya?
istilahnya galau tentang cinta nih ya. Nah itu galau tentang cinta itu kalau menurut Kang Lutfi itu seperti apa? Ya, terkadang manusia itu kalau pernah saya membaca buku itu, pemuda itu kalau tidak disibukkan dengan kegiatan organisasi atau pekerjaan-pekerjaan apa itu 0,5 detik itu memikirkan semua. seks. Apa memikirkan apa? Memikirkan seks. Oh, itu iya, karena iya. sudah memang koridor awalnya seperti itu karena Iya. hormon yang sangat kuat. Oh, berarti Makanya disebutkan kalau memang sudah bergejolak, kalau ditinggal maka segeralah untuk menikah. berarti intinya Jika enggak. menikah belum bisa maka berpuasa. Oke, berarti intinya sahabat-sahabat ini harus menyibukkan diri ya Kang. Iya. Entah itu dengan organisasi atau dia mencari pasangan kemudian langsung menikah gitu. Iya. San, menurut sampean gimana San? Kalau Setuju nggak dengan pernyataan Kang Lutfi tadi? ya kalau perkataan Kang Lutfi setuju ya. Iya. Karena menurut buku yang saya baca juga Iya. seperti itu. Betul. Sama. Mungkin baca bukunya sama mungkin ini mungkin ya, mungkin. Tapi ya kalau menurut saya mah itu tergantung orangnya juga sih. Iya. Ada beberapa orang tipikal orang mempunyai kesibukan tapi tetap memikirkan orang-orang yang masa lalu. Iya. Gitu kan. Ada tipikal seperti itu ada. Oh, iya. Ada yang tipikal enjoy aja gua mah. Gua anggap saja gua gila lah Oke, bahasanya. betul. Oke. Yang Iya. ketiga mungkin nggak sama sekali memikirkan apapun ini. Maksudnya? Ya maksudnya dalam arti nggak mikirin cewek, nggak mikirin kesibukan, ya udah. Stres dong. Ya itu maksudnya Pak. Oh. Mungkin itu menurut saya itu tergantung orangnya Pak. Oke. Nih Kang, mungkin akan ada pertanyaan lagi Kang. Ini dari Kok lemes sekarang? ini pertanyaannya. Udah makan apa belum? Enggak, ini? bukan. Hostnya udah makan apa belum? Nanti dulu. Oh iya. Ini pertanyaannya mungkin agak sedih, menyentuh hati, mungkin menyentuh hati Iksan juga. Kok saya bawa-bawa? Nanti dulu. Oh iya. Tentang pernyataan ini. Pertanyaan ini kan. Pertanyaan ini. Nah, sekarang itu kan banyak sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ini, Termasuk juga. termasuk ya saya juga. Oh iya, siap. Itu susah move on. Sudah move on. susah. Oh, susah. Bukan susah. Susah. Nah itu sampean mungkin sudah punya mantan mungkin ya. Ya, mungkin ada. San juga punya mantan ya San? Nggak punya. Nggak punya. Lebih satu. Sampean punya mantan. Nah sekarang kan sudah bisa move on, kan sampai berjenjang tunangan, mungkin nanti akan ada pernikahan. Nah itu tipsnya gimana sih kan biar sempat move on? Iya. Ini pertanyaannya isi hatinya kayak rupanya ini. Sebetulnya soal move on itu kan dari alam pikiran kita. Kalau bawah sadar. 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 Bukan Iya bawah alam sadar. sadar. Oh bukan. Bukan. Itu memang sadar. Iya. Karena dengan sengaja atau tidak sengaja yang namanya cinta itu pasti melekat di hati. Iya betul Kang. Dari hati timbul ke pikiran, Iya. sampai ke bawah mimpi, sampai ke bawah melamun, di depan kelihatannya siapa, yang dilihat siapa, itu sudah wajar sebetulnya. Nah, yang bisa untuk membangun move on tersebut ya diri kita sendiri. Kita lawan pikiran itu dengan kesibukan, membaca buku, mungkin membaca Quran, wirid dan sholawat. Masya Allah. Dengan seperti itu karena dengan sendirinya akan hilang. Kita boleh itu enggak sih Kang? Apa namanya kita kembali lagi, maksudnya kembali lagi sama si orang yang kita belum move on itu? Itu tergantung dirinya masing-masing. Kalau misalkan si ceweknya mau ya silahkan. Boleh berarti Kang. Iya Boleh. silahkan saja. Cuman untuk selalu memikirkan hal tersebut, saya rasa itu menyakitkan. Faidah kan, no? Skip. Iya. Enggak, ini tuh ada sahabat yang bertanya Kang. Tadi ada WA masuk. Kapan? Nah, tadi ada WA masuk dari Anda ya. Jangan dikasih tahu katanya.
ada WA masuk pertanyaan itu, makanya saya tanyakan nih. Tadi dulu Pak, itu pertanyaan dari teman WA apa dari hati Anda? Ada yang WA, ada. Nah, coba buktikan dulu siapa namanya. Ya, ada lah, ada. Kan harus jelas Iya dong. ada. Sekarang gimana menurut sampean San? Oh, menurut saya kalau kata move on tuh mungkin dengan cara ekstrim saya ini saya deketin orangnya. Itu. Iya. Oke. Saya ngobrolin kenapa alasan Anda itu memutuskan saya. Iya. Kalau mungkin jawabannya fakta ya udah saya silahkan kalau Anda putus dan cari orang lain saja. Mungkin saya masih biasa-biasa aja sih. Dan saya masih kontekan sama mantan-mantan semua, tapi sekedar komunikasi saja. Iya, oke. Nanyain kabar, barangkali ada kerjaan. Kan Katanya saya bisa tadi ikut. sampean nggak punya mantan. Nggak punya mantan satu maksudnya sih bos. Oh, jadi gitu sahabat-sahabat, tadi ada dua versi dari narasumber kita. Yang pertama dari Dulu ini Enggak, dua versi nih, dua versi yang ya, berbeda. Coba menurut kamu gimana nih? Ini kan menurut saya yang nanya, host. Ya menurut hostnya gimana? Kan mungkin punya pendapat sendiri dong. Ya kan ini saya yang nanya, tidak bisa seperti itu. Ini saya yang nanya. Itu jadi tadi perbedaan dua versi dari Kang Lutfi itu yang sangat menyejukkan. Kita harus mengisi hal-hal dengan positif. Tapi kalau menurut Iksan itu lebih ekstrim katanya. Kata Iksan itu didekati lagi. Kalau menurut saya itu kalau didekati lagi ya nanti tambah baper. Bukan didekati, ditanyain. Oke, ditanyain. Oke, Kang. Nah, terakhir nih Kang, ada WA masuk lagi. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan. Kapan WA masuknya ini? Saya bacakan. Nih, bentar saya bacakan dulu. Pertanyaannya itu nggak usah saya sebutkan. Jangan disebutkan. Pertanyaannya itu adalah sebentar. Nanti sahabat-sahabat juga kalau mau bertanya boleh, nanti kita cantumin nomornya di bawah. Itu pertanyaannya sebentar Kang, sebentar. Jangan mainan HP dulu coba. Ya kamu yang mainan HP ya. Ini kan cari pertanyaan. Oh, cari pertanyaan. Ada yang masuk. Ini ada masuk. Dulu ini pertanyaannya dari mana ini? Wah. Jangan. Antum. Rupanya ini ngambil pertanyaannya itu dari seseorang ini, seseorang yang istimewa kayaknya. Nih. Nih, ini tentang cowok ya. Kan sampean berdua kan sudah punya pasangan. Kemudian yang satu sudah tunangan dan hampir menikah, yang satu masih menuju. Oke. Pertanyaannya Kang, ini dari ini. Cowok yang bener-bener setia itu kayak gimana sih? Cowok-cowok dari Kang Lutfi dulu. Oke, dari Iksan dulu. Dari Iksan. Cowok yang bener-bener setia itu gimana sih? Apakah Iksan itu bisa dikatakan cowok yang setia? Nanti barangkali pacarnya Iksan nonton. Nah, ini bukan pacar. Oh ya, teman dekatnya Iksan nonton, dengarkan jawaban Iksan. Sampean kalau dengar jawaban ini ragu apa masih mau terus apa masih ragu? Silakan Iksan jawab. Cowok yang setia itu gimana? Ya, kalau menurut saya sih cowok setia. Menurut buku atau menurut orang-orang yang hebat dalam hal cinta ya. Sampean, ya enggak, ini dari orang dulu, dari orang dulu. Setia itu apapun keinginan dia, apapun keperluan dia, kita itu tetap ada bahasanya. Itu dikatakan cowok setia. Terus soal komunikasi hampir mungkin tiap detik kayaknya. Tiap detik? Tiap detik. Apa tuh? Komunikasinya tentang apa tuh? Ya komunikasi tentang ya apa saja. Contoh. Harga bawang kah? Harga bawang sekarang berapa? Atau harga bumbu sekarang berapa? Enggak, pertanyaan bukan hal soal dapur, tapi hal mungkin udah makan apa belum, kata bahasa alanya kan gitu. Betul. Terus tanyain kabarnya gimana, sekarang ada di mana. Ya. Udah makan seblak apa belum, kan gitu. Nah, kalau menurut saya mah soal setia atau tidaknya, kalau soal komunikasi sih mungkin wajar ya, karena dari situ kan tidak ada komunikasi nanti timbulnya kan sebuah suuzon. Iya. Mungkin kalau komunikasi oke lah, tapi kalau soal ketemu atau tidaknya mah enggak sih. Tergantung komitmennya seperti apa. Berarti cowok yang stay itu tergantung komitmen. Ya iya. Menurut Iksan tergantung komitmen. Ibarat gini, kita sering ketemu seseorang nih, lawan jenis nih, banyak mungkin enggak satu, enggak dua nih, kan banyaknya.
Tapi kalau pikirannya kita tetap ke dia, ya udah ke dia. Yang lain tuh hanya sekedar teman, partner, atau yang lain ya udah. Itu menurut saya itu. Oke. Jadi cowok yang setia itu seperti itu. Iya. Kalau menurut Kang Lutfi, Kang, gimana Kang? Kalau menurut saya ya saya bertentangan. Oke, betul. Oke. Kalau saya yang setia itu hanya ada di wanita. Oh iya. Wanita itu dituntut setia kepada laki-laki. Iya. Akan tetapi laki-laki tidak dituntut setia sama Iya. akan tetapi laki-laki dituntut tanggung jawab. Betul. Oh berarti boleh dua dong? Justru itu. Wah, no. Maksudnya gimana? Enggak. Nah, dulu ini maksudnya boleh dua itu gimana? Enggak, kan tadi kan nggak dituntut untuk setia, Iya. untuk bertanggung jawab. Oke, stop. Iya. Stop Kang, lanjutkan Kang. Dulu. Iya, betul memang betul. Laki-laki itu diperbolehkan sampai 4. Iya. Tapi itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul, Kalau misalkan istri pertama tidak ridho, kita nggak boleh menambah Betul, satu lagi. betul. Nah, itu kita lanjutkan yang tadi. Kenapa? Karena itu memang sudah disebutkan. Ayat Qur'annya saya lupa, maaf ya. Iya. Karena kenapa? Laki-laki itu nanti semua dosa istri itu laki-laki yang menanggung. Contoh misalkan istri nggak pakai jilbab, itu yang dosanya itu sudah masuk ke si suaminya, bukan sama orang tuanya lagi. Betul. Gitu. Terus salah satu tapi tanggung jawab setianya, misalkan si suami kurang setia itu masih bisa ditoleransi. Iya. Ya, kita obrolin saja. Yang Iya, dituntut betul. setia itu hanyalah si Perempuan. Memang terlihat kurang adil, Iya. tapi memang itu kenyataan. Oke. Peraturan dasar syariat seperti itu. Oke. Walaupun tidak dituntut setia, dosa suami itu tidak ditanggung oleh dosa istri. Oke, betul. Tapi dosa istri itu ditanggung oleh dosa suami. Iya. Makanya saat suami memarahi istri dan misalkan istri memarahi balik, otomatis istri mendapat dosa karena durhaka. Dosanya istri ditanggung oleh si suami, makanya si suami harus berhati-hati untuk memarahi para istri-istrinya. Iya, betul Juga Kang. itu kitab yang saya pernah baca. Oke. Di situ ada, di Ihya Ulumuddin juga ada. Yang pernah saya ngaji di Sulam Taufik juga ada. Nah, gitu sahabat-sahabat semua. Dua pandangan yang berbeda, jelas sangat berbeda dari narasumber kita kali ini. Setia menurut cowok yang setia menurut Ihsan itu tadi dilihat dari komitmennya, padahal komitmen itu ya enggak gitu. Apa? jangan gendang Gitu. jangan gendang Jadi, coba. Untuk pasangan Ihsan bisa dilihat tadi statement Ihsan seperti itu. Nah, bisa dinilai sendiri. Nah, kalau menurut Kang Lutfi bahwa yang setia itu adalah si perempuannya, adapun yang laki-lakinya itu yang dituntut adalah tanggung jawab gitu. Dan untuk pasangan Kang Lutfi bisa dilihat juga. Ini boleh tukar host nggak sih? Boleh tukar host nggak? Oke. Boleh tukar host nggak? Oke, stop. Enggak, maksudnya sampean kan tadi jawabnya kayaknya lurus doang ini ya. Maksudnya stop. sampean Enggak. dari narasumber Enggak gitu. saja. Enggak gitu. Kang Lutfi nanti dari host. Enggak gitu. Nah, Enggak. stop. Karena sekarang mungkin karena waktunya sudah Enggak, kita mepet. masih panjang, Bos. Jadi, kita masih oke. panjang, kita masih Sekarang- panjang. Closing statement dari Kang Lutfi dulu, closing statement. Iya, maksudnya statement Kang Lutfi tentang closing tentang cinta, tentang apa? Kata-kata mutiaranya diungkapkan. Menurut saya cinta itu sangat luar biasa, tidak bisa dideskripsikan. Orang siapa saja yang bisa mendeskripsikan cinta itu dia orang yang belum paham tentang soal cinta. Oke. Ya, saya pernah membaca buku Pacaran Setengah Halal dan Setengah Haram. Saya sudah khatam. Masya Allah. Dan di situ dijelaskan banyak para ulama yang akhirnya tergeser dengan gara-gara percintaan. Ya, sekelas pimpinan pondok pun juga bisa tergoda. Ya, begitulah dengan cinta. Apalagi kita yang imannya masih tipis, ibadahnya masih kurang, sholat masih ditinggal, ngaji apalagi. Nah, itu apalagi dengan hal itu. Itu kita sangat-sangat kurang. Makanya percintaan itu sangat luar biasa. Seperti elemen dalam tubuh yang jika tidak diseimbangkan dengan grafik-grafik atau efek-efek kegiatan sehari-hari, maka akan meleset. Ya gitu. Ibarat kita ya kasih emblem dengan ngajinya, kita dengan kasih sepel bisa semangat untuk organisasinya ataupun apa, dan juga pikiran kita dengan tidak melulu untuk percintaan. Iya. Karena kalau kita sudah siap pun ya kita langsung utarakan saja, kita sowan ke orang tua,
kita sodorkan dengan biaya dan dengan harta semampunya. Tidak usah gengsi untuk pernikahan nanti mewah ataupun tidak ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya cinta itu sangat istimewa, sebuah elemen dalam jiwa yang susah untuk dideskripsikan. San, closing statement. Kalau saya mah simple ya. Cocot karo atiku sejen, Bro. Ya, itu aja. Cocot karo ati sejen. Udah itu aja. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kali ini narasumber yang sangat luar biasa dari pada malam hari ini, Kang Lutfi dan Kang Iksan. Closing statement dari saya, satu pesan saya, jaga pasangan Anda. Terima kasih. Itu saja dari kami. Tetap tonton channel kita di Sahabat Isun Pemuda Keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.